Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Tema kita khotbah hari ini yaitu menang atas pencobaan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kemenangan. Kehidupan orang Kristen itu kehidupan yang dipenuhi dengan kemenangan. Bukan hanya kemenangan biasa Bapak Ibu sekalian, tapi kemenangan yang gilang gemilang, yang luar biasa, yang lebih dari pemenang. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian, kemenangan atau menang dari apa? Kemudian mengapa ya kita bisa menang? Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu sekalian dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Maksudnya Paulus semuanya itu di atasnya Paulus ngomong tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya juga oleh Paulus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bayangkan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati? Tentu tidak. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita? Tentu tidak. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau membaca firman Tuhan ini, maka jelas bahwa hidup kita itu bukan hanya menang. Tetapi dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Bukan menang atas resesi ekonomi, bukan. Bukan menang supaya saya semakin sukses di dunia ini, bukan loh Bapak Ibu sekalian. Bukan seolah-olah kekristenan itu diukur, keberhasilan anak Tuhan itu diukur kalau dia seberapa banyak kita punya berkat kekayaan. Bukan semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan tidak berbicara demikian. Akan tetapi firman Tuhan berkata, kita lebih dari menang, lebih dari pemenang, karena tidak ada apapun, siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemenangan yang kita peroleh bukan karena kita, tapi jelas tadi firman Tuhan mengatakan apa? Oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, beberapa orang meragukan akan keyakinan bahwa sekali selamat, tetap selamat. Pernah mendengar doktrin itu? Sekali selamat, tetap selamat. Bagi saya, ini pengajaran yang sangat alkitabiah. Ada beberapa alasan yang membuat saya yakin bahwa orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang akan menang sampai akhir hidupnya. Bukan saja karena Allah sendiri telah menjamin dan memelihara kehidupan kita, tetapi juga karena bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, firman Tuhan mengatakan tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin sesuai dengan penyataan kitab suci bahwa kita orang Kristen adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Sampai akhir hidup kita akan setia mengikut Tuhan, amin.
Bapak Ibu, apabila ada orang yang meninggalkan Kristus karena harta, seperti Yudas yang menjual Tuhan, maka selama ini engkau pasti tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus yang bangkit. Kristus yang mati dan bangkit. Anak-anak muda dengarkan saya. Apabila engkau meninggalkan imanmu kepada Kristus, karena pasangan mungkin, maka pasti engkau tidak mengerti betapa berharganya Kristus yang telah mati dan bangkit itu demi kehidupan kekalmu. Apakah Bapak Ibu sekalian, apakah hidup yang kekal itu akan engkau tukar dengan kesenangan yang sementara di dunia ini? Bapak Ibu, saya percaya orang Kristen yang benar-benar mengerti dan mengalami, oh Tuhan engkau begitu mengasihi saya. Engkau bahkan tidak, tadi firman Tuhan mengatakan, bahkan anakmu yang tunggal sendiri tidak engkau sayangkan untuk diserahkan. Berkorban untuk menjadi penebusan bagi saya. Bagaimana mungkin Tuhan mengaruniakan segala yang baik nanti di sorga bagi saya yang percaya. Di dalam Dia, saya tidak akan mengalami penghukuman yang kekal nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin saya akan memisahkan diri dari kasih Kristus? Bagi saya ini kerugian yang besar Bapak Ibu sekalian. Kerugian yang besar. Bapak Ibu, apa gunanya kita punya semua dunia ini, tapi kehilangan hidup yang kekal? Sekali lagi saya yakin Bapak Ibu sekalian, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sadar bahwa oh betapa besarnya kasih Tuhan itu, Yesus jauh lebih berharga dari apapun yang ditawarkan dunia ini, maka orang itu tidak akan mungkin memisahkan diri dari kasih Kristus. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita orang percaya akan hidup lebih dari pemenang. Akan tetapi begini Bapak Ibu sekalian, bicara soal menang atas pencobaan, sekarang kita bicara soal menang atas pencobaan, maka kemungkinan kemenangan kita itu bisa iya dan tidak. Saya pernah berkhotbah Bapak Ibu sekalian, life is choice, hidup itu adalah pilihan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari bangun pagi sampai bangun pagi kembali esok harinya, kita kan selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Mulai bangun pagi, kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya akan mulai hari ini bersama dengan Tuhan atau tidak. Saya akan mulai bersaat teduh, berdoa atau tidak. Saya akan mendengarkan renungan dari hamba Tuhan, dari para hamba Tuhan, atau tidak. Kan pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah setiap pilihan yang kita ambil, itu sebetulnya menunjukkan sikap kita di hadapan Tuhan. Saya sadar, saya ini manusia yang lemah, terbatas, maka saya butuh Tuhan. Atau saya sanggup menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Toh apa? Saya masih bisa bekerja, saya masih bisa makan, saya masih bisa melakukan ini dan itu. Tidak apa-apa kalau saya tanpa Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri, yang merasa bisa. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita merasa sepertinya hidup saya itu baik-baik saja kok. Saya tidak perlu membangun hubungan yang bagaimana dengan Tuhan setiap hari. Cukup menjadi orang Kristen yang beragama saja. Seminggu datang beribadah, cukup satu kali untuk beribadah. Maka firman Tuhan katakan Bapak Ibu sekalian, kerohanianmu pasti sedang tidak baik-baik saja. Hati yang tidak baik Bapak Ibu sekalian akan berpengaruh kepada kehidupan yang kita jalani. Spiritualitas kita yang tidak sehat akan berdampak kepada orang-orang. Katakan tadi, sebetulnya kita sudah menemukan kunci. Atau alasan orang percaya itu bisa menang atas pencobaan. Dan sebaliknya alasan mengapa orang percaya gampang jatuh di dalam pencobaan. Jawabannya adalah tergantung dari seberapa intim kita membangun relasi dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu bagi kita, itu akan sangat menentukan Bapak Ibu sekalian untuk kita mencari keseriusan kita untuk mencari wajah Tuhan. Jikalau kita menganggap Tuhan itu tidak penting dalam hidup kita, kurang penting dalam hidup kita,
Tuhan dan kerajaannya itu bukan hal yang utama dalam hidup kita, kehendaknya kita abaikan, maka benar dunia akan berkata begini, bisa kok kamu hidup, bisa. Hidupmu itu baik-baik saja kan, pekerjaan lancar, toh anak juga bisa sekolah dengan baik. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa yang baik menurut dunia itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mungkin iblis itu sedang menjatuhkan kita dengan cara yang demikian. Bapak Ibu, tidak selalu iblis itu bekerja menjatuhkan manusia, slide-nya, dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Saya ulang lagi. Tidak selalu iblis bekerja menjatuhkan manusia dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Seringkali iblis justru membuat kita merasa memiliki kehidupan yang sudah baik tanpa Tuhan. Pelan-pelan iblis menjerumuskan kita dalam kenyamanan yang palsu. Ia membawa kita seolah-olah dalam kesuksesan yang besar. Hingga akhirnya kita dijatuhkan dan hancur. Hidup kita tidak karu-karuan. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang mungkin pernah kita dengar. Ada sebuah cerita tentang si monyet dan si angin. Angin ini mencobai monyet ini untuk menjatuhkan monyet ini dari atas pohon. Nah, si angin mulai berpikir, Bapak Ibu, saya mulai berpikir dengan serius. Bagaimana ya saya ingin menjatuhkan si monyet itu dari atas pohon. Dia punya ide, Bapak Ibu sekalian. Si angin punya ide. Ya, saya kan angin. Saya akan membuat angin ribut yang kencang. Pasti monyet itu akan jatuh, pikirnya si angin ini. Nah, kemudian si angin berubah menjadi angin yang kencang. Dia berusaha untuk menjatuhkan si monyet itu. Ditunggu beberapa waktu lamanya, Bapak Ibu sekalian. Setelah si angin ini menjadi angin ribut, dia melihat si monyet itu tidak jatuh. Tetapi justru apa? Semakin erat berpegang pada pohon itu. Makin keras anginnya, makin kuat pegangan si monyet ini terhadap ranting pohonnya. Sampai akhirnya si angin ini mulai berpikir, Bapak Ibu sekalian. Kalau aku semakin keras, mendatangkan kesusahan, angin ribut, loh justru si monyet itu makin kuat berpegang. Rantingnya makin kuat berpegang kepada rantingnya. Maka si angin mulai berpikir lagi, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, si angin ketemu ide yang bagus. Kalau begitu, aku akan menjadi angin yang sepoi-sepoi. Angin yang sejuk. Angin yang sejuk yang menyejukkan si monyet. Nah, kemudian si angin berubah menjadi angin yang sepoi-sepoi, yang sejuk. Dia terus berusaha. Lama-kelamaan Bapak Ibu sekalian. Karena merasakan angin yang sejuk, angin yang sepoi-sepoi, yang teduh begitu ya. Maka si monyet mulai mengantuk. Matanya mulai berat Bapak Ibu sekalian. Pegangannya yang tadi kuat, mulai apa? Karena ngantuk, semakin renggang Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Setelah berapa waktu lamanya, pegangan si monyet terhadap ranting pohon itu lepas. Kaget si monyet, lepas, kaget. Akhirnya apa? Si monyet jatuh dan mati. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa ketika seolah-olah hidup kita terlihat atau dinilai oleh dunia sedang baik-baik saja dan tanpa Tuhan di sana, maka sesungguhnya hidup kita sedang tidak baik-baik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Iblis sudah berpengalaman ribuan tahun. Ia sangat tahu kelemahan setiap manusia. Ia sangat tahu kelemahan kita masing-masing. Ia tahu ada orang yang memang akan mungkin meninggalkan Tuhan kalau ada persoalan hidup yang berat. Namun iblis juga tahu bahwa ada manusia yang meninggalkan Tuhan karena kenyamanan hidup. Yang memberinya zona nyaman yang semu. Iblis tahu ada orang yang lemah dalam hal finansial. Dan ia akan mempermainkan kita di sana. Iblis tahu juga ada orang yang lemah dalam hal seksual. Maka ia akan mendorong kita untuk terus membiarkan hawa nafsu kita menguasai hati kita.
Iblis itu sudah berpengalaman Bapak Ibu sekalian, sudah ribuan tahun. Ia sudah tahu seluk-beluk cara untuk menjatuhkan orang percaya. Bapak Ibu, celakalah kita yang berpikir bahwa kita bisa menang atas setiap pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti akan terus kalah dan kalah jikalau kita merasa bahwa hidup kita baik-baik tanpa Tuhan. Bapak Ibu, kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Pencobaan dari si jahat itu hanya bisa dikalahkan. Dan itu artinya kita mengalami kemenangan hanya melalui kuasa Tuhan saja. Jadi hidup orang Kristen itu adalah hidup yang harus dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan. Tapi bagaimana kita memiliki kuasa penyertaan dari Tuhan jikalau kita tidak pernah hidup dalam naungan Tuhan? Bapak Ibu, kita semua membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada hal yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Pada waktu yang lalu dalam persekutuan wilayah Patimura, saya sangat terberkati dengan ceramah kesehatan dari ketua majelis kita, Penatua Gereja Dr. Novian. Saya terberkati ketika diingatkan begini Bapak Ibu sekalian. Kembali diingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita manusia, menciptakan fisik, tubuh kita ini, sekaligus ada organ-organ di dalamnya, itu bekerja dengan mekanisme yang luar biasa ya Dok ya. Sampai sekarang tidak ada ilmuwan pengetahuan yang bisa persis membuat seperti itu, tidak ada. Secanggih apapun sampai sekarang tidak ada mekanismenya. Maka Dr. Novian waktu itu mengingatkan kita, bahwa ada organ-organ manusia yang sifatnya otonom. Seperti misalnya jantung, ginjal, usus, itu organ-organ yang sifatnya otonom. Organ-organ ini bekerja dengan sendirinya dalam tubuh kita. Coba Bapak Ibu sekarang bisa sekarang memerintah jantungnya. Jantung, kamu berhenti ya. Coba, jangan Bapak Ibu, kalau berhenti mati kita. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Artinya kita benar-benar tidak punya kuasa atau perintah apapun terhadap organ-organ otonom kita. Keputusannya semuanya ada di Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah katakan berhenti, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bahasa Dr. Novian kemarin ya putus kontraknya sudah. Hal ini mengingatkan kita Bapak Ibu, jangan menjadi sombong. Menganggap diri bisa hidup tanpa Tuhan. Kita semua Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan kuasa, kehadiran Tuhan agar hidup kita bisa mengalami kemenangan dari pencobaan si jahat. Bapak Ibu, Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus itu pernah menjadi manusia. Sama seperti kita. Tuhan Yesus hidup sekitar 33 tahun. Ia memulai pelayanannya di muka umum sekitar usia 30 tahun. Nah menurut budaya orang Yahudi, usia 30 tahun memang adalah waktu yang ditetapkan seorang bisa dikatakan layak untuk mengajar di muka umum. Jadi Tuhan Yesus mulai pelayanannya, mulai usia 30 tahun. Bahkan Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu sangat berat sekali. Kehidupan yang Tuhan Yesus jalani itu tidaklah mudah sebagai manusia. Bukan hanya tantangan soal dari orang-orang Yahudi yang degil hatinya, yang tidak mau percaya, yang menghina dia, yang merendahkan dia, bahkan yang ingin membunuh dia. Akan tetapi juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka adalah pemuka agama yang memegang kekuasaan waktu itu, kekuasaan yang besar, baik di tatanan agama, bahkan sosial dan sedikit politik waktu itu. Nah berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus, juga ingin membunuhnya. Kehidupan Tuhan Yesus itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Awalnya banyak orang itu berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Karena mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa motivasi mereka tidak benar. Maka Tuhan Yesus menegur hati mereka yang keliru untuk mencari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran yang sejati dari kedatangannya, aku datang bukan sekedar memberikan kamu 5 roti dan 2 ikan. Tapi aku datang untuk memberikan roti yang hidup kepada kalian. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Orang-orang mulai meninggalkan dia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mereka yang dulunya memuja, mengagumi Tuhan Yesus,
kini berbalik meninggalkan dia. Bapak Ibu tidak hanya sampai di situ. Bahkan menjelang kesengsaraannya dan kematiannya, tidak ada satupun. Tidak ada satupun orang yang berdiri dekat di samping Tuhan Yesus. Yohanes mengikuti tapi Yohanes dari jauh. Semuanya apa? Meninggalkan dia sendirian. Bapak Ibu, ini pelayanan yang tidak mudah selama 3 tahun. Akan tetapi sebelum Tuhan Yesus menjalani semuanya itu, ia melakukan puasa. Tidak makan selama 40 hari. Pada waktu Tuhan Yesus berpuasa, maka di sini dicatat dengan jelas bahwa iblis bekerja mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat, hanya Allah sumber kemenangan kita untuk bisa menang atas setiap pencobaan si jahat. Maka kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Iblis dari semula itu terus berusaha menggagalkan rencana keselamatan yang Allah siapkan bagi umatnya. Dan si jahat itu terus berupaya untuk menggagalkan manusia untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk menerima anugerah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika dicobai dalam keadaannya sebagai manusia, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita akan lihat, kita buka Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan membacanya silih berganti. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11 kita akan membacanya silih berganti. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 kita akan membacanya silih berganti dimulai dari saya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di bagian Injil yang lain dikatakan lalu iblis meninggalkan dan mencari waktu yang tepat untuk kembali mencobai. Bapak Ibu, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, maka laparlah Yesus. Laparlah Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus sama seperti kita. Dan saat ini ia mengalami rasa lapar yang luar biasa setelah berpuasa 40 hari. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah pernah mengalami rasa lapar yang luar biasa? Mungkin karena menunda makan ya, menunda makan. Mungkin juga karena kita sedang berpuasa, mungkin. Pada waktu orang lapar, Bapak Ibu sekalian, pada waktu orang lapar, yakinilah bahwa apapun bisa ia lakukan, benar enggak? Yakinilah, waktu ada orang yang lapar, bahkan kelaparan, yakinilah apapun bisa ia lakukan. Makanan yang tidak enak bisa menjadi sangat enak Bapak Ibu sekalian. Bisa menjadi sangat enak. Nah Bapak Ibu ingat kisah Esau dan Yakub. Pada waktu Esau sedang berburu dan pulang dengan kelelahan dan rasa lapar yang sangat, maka Esau melihat adiknya, si Yakub ini sedang memasak sup kacang merah. Esau berkata begini, "Biarlah aku makan,
sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah, aku lapar. Yakub kemudian berkata kepada kakaknya Esau begini, baik, boleh, tapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Saud Esau. Esau tidak pikir panjang Bapak Ibu sekalian. Lihat, aku ini nyaris mati loh, kelelahan. Buat apa hak kesulungan itu? Singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, hak kesulungan itu dianggap remeh oleh Esau. Karena keinginannya untuk apa? Makan. Sebab ia sangat menginginkan sekali Bapak Ibu sekalian. Karena ia memang sedang lapar, sedang kelelahan. Esau tidak sadar Bapak Ibu sekalian bahwa hal itu akan berakibat fatal bagi kehidupannya ke depan. Maka penulis kitab Ibrani itu mengatakan begini, Ibrani 12 ayat 6. Jangan ada orang yang nafsu atau keinginannya itu begitu rendah seperti Esau. Menjual dengan mudahnya hak kesulungannya demi makanan. Hanya demi keinginan Bapak Ibu sekalian, nafsu untuk kepuasan yang sementara, maka ia mengorbankan apa yang jauh lebih berharga. Maka Esau mengorbankan apa yang jauh lebih berharga. Kan setelah makan kenyang ya sudah sementara toh. Tapi menjual hak kesulungannya itu berakibat fatal untuk selama-lamanya bagi Esau. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Keinginan kita yang paling besar, paling kita inginkan, paling menjadi prioritas kita, itu akan menjadi sasaran yang empuk bagi si jahat untuk menjatuhkan kita. Iblis tahu bahwa waktu itu Tuhan Yesus sedang begitu sangat lapar sekali. Maka iblis meminta apa? Tuhan Yesus untuk mengubah batu itu menjadi roti. Nah Bapak Ibu, apakah saya mau tanya, apakah punya keinginan untuk makan pada waktu kita lapar itu salah? Enggak kan? Punya keinginan salah enggak? Enggak. Tidak salah Bapak Ibu sekalian. Jika demikian, apa yang menjadi akal bulu si jahat? Iblis berkata begini, ya Yesus, karena engkau benar-benar anak Allah, coba, rubah. Kamu sedang lapar tuh, rubah batu ini menjadi roti. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Iblis bekerja di waktu yang sangat tepat. Ia akan menyerang pada saat kita memang dalam keadaan yang mungkin, yang tepat mungkin untuk kita jatuh. Masakan engkau anak Allah tidak berkuasa mengubah batu menjadi roti. Engkau sanggup toh mengubah batu ini menjadi roti? Sanggup gak kalau Tuhan Yesus mau? Sanggup. Tidak perlulah engkau mengalami hal-hal seperti ini. Bapak Ibu, bukankah ini sering kali yang iblis dan dunia tawarkan kepada kita? Tidak perlulah bekerja keras, tidak usah. Tidak perlu bekerja dengan jujur. Toh sekarang ada jalan pintasnya kan? Gampang. Gampang kok sekarang mengubah nasib itu gampang. Tinggal ikuti saja jalannya yang ini yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ikuti saja. Toh kamu ingin punya banyak uang kan? Keinginanmu kan? Kamu juga sangat perlu. Tuhan itu ngerti kok. Kamu juga sangat perlu. Sedikit-dikit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apalah artinya mengubah mengubah batu menjadi roti. Apalah artinya mengubah sedikit angkanya. Toh hanya mengubah 2.000 kan? Tidak apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, sekali kita berkompromi, maka besar kemungkinan akan terjadi kali-kali yang lainnya. Kali-kali yang lainnya. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu pada dasarnya prinsip tipu muslihat si jahat itu selalu sama sebetulnya. Iblis mencobai kita di waktu yang tepat. Iblis ingin agar kita mencapai keinginan kita dengan berbagai cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Iblis akan mulai berkata, enggak apa-apa. Hanya mengubah batu menjadi roti. Toh Tuhan pasti ngerti lah. Kamu saat ini benar-benar butuh kan? Tuhan pasti sangat ngerti. Bapak Ibu, jikalau kita berkompromi dengan pencobaan yang sedang si jahat kerjakan, maka kita pasti akan dijatuhkan. Ketika Tuhan Yesus dicobai dengan demikian, maka Tuhan Yesus tidak pernah berkompromi. Tuhan Yesus dengan tegas menjawab bahwa manusia harus hidup mentaati hidup dari firman Allah. Kemenangan kita atas pencobaan adalah pertama-tama Bapak Ibu sekalian
apakah kita menjadikan firman Tuhan sebagai guide hikmat Allah, kuasa yang menunjukkan kepada kita manakah kehendak Allah yang benar dan manakah yang tidak. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu, kemenangan kita yang paling utama adalah apakah kita punya persekutuan dekat dengan firman-Nya atau tidak. Dekat dengan firman Tuhan atau tidak. Hal ini Bapak Ibu sekalian penting karena akan menentukan langkah selanjutnya. Agar kita tetap berkemenangan atas si pencobaan si jahat. Bapak Ibu, ketika iblis gagal untuk pencobaan yang pertama, apakah iblis berhenti? Tidak. Iblis sangat gigih. Kemudian di ayat 5 dikatakan begini. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Iblis juga memakai firman Tuhan. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, pada bagian kedua ini Bapak Ibu sekalian, iblis itu membujuk Tuhan Yesus dan seringkali ini juga dipakai untuk mencobai anak-anak Tuhan, yaitu dengan cara kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mencobai Tuhan itu artinya kita menantang Tuhan untuk berbuat sesuatu sesuai perintah kehendak kita. Mencobai Tuhan artinya kita menantang Tuhan untuk Tuhan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak atau perintah kita. Iblis berkata begini, Yesus, bukankah dalam Mazmur, iblis memakai firman Tuhan loh. Dalam Mazmur 91:11-12 ada firman yang mengatakan bahwa Bapa itu akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menantang engkau supaya engkau tidak jatuh dari batu. Jadi coba dong, coba. Sesuai firman itu, jatuhkan dirimu. Bapak Ibu, kita harus hati-hati karena iblis seringkali juga memakai kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan pengertian dan maksud yang salah. Sekali lagi ya, iblis juga memakai firman Tuhan, tapi dengan pengertian dan maksud yang salah. Ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian orang-orang, bahkan di zaman ini yang terjatuh dalam pencobaan si jahat. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang hanya melayani perut mereka sendiri. Karena mereka hanya melihat, orang-orang hanya melihat, oh yang penting pakai firman Tuhan. Sama toh, yang penting pakai Alkitab. Kemudian yang penting ada nama Yesus. Sama, foto. Maka itu benar. Bapak Ibu belum tentu. Iblis pun sejak semula itu menjatuhkan manusia. Sejak semula itu menjatuhkan manusia dengan firman Tuhan. Tapi dengan pengertian yang salah. Oleh sebab itu Alkitab sendiri mengajarkan kita bahwa kita harus, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan begini, kita harus diperbaharui di dalam pengertian kita. Pengertian kita itu harus benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa apa? Membedakan manakah yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan manakah yang tidak. Supaya kita bisa membedakan Bapak Ibu sekalian, mana kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan, mana yang dikehendaki oleh si jahat, kehendak dunia. Sekalipun kehendak si jahat, kehendak dunia, embel-embelnya itu menggunakan firman Tuhan. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemenangan kita atas pencobaan itu sangat tergantung dari apakah kita memakai firman Tuhan atau tidak. Maka kedua, apakah kita mempunyai pengertian yang benar terhadap firman Tuhan atau tidak. Pada waktu Adam dan Hawa dijatuhkan dalam pencobaan Bapak Ibu sekalian. Maka iblis memakai hal yang sama yang dipakai mencobai Tuhan Yesus. Waktu Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan memberi perintah begini. Perhatikan ya, semua pohon, firman Tuhan apa? Dalam taman ini boleh engkau makan. Semuanya boleh ya, semuanya boleh engkau makan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Karena waktu engkau makan, pasti engkau mati. Itu firman Tuhan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, iblis juga memakai firman Tuhan. Menyerang Hawa, titik lemahnya. Iblis berkata begini, Kejadian 3 ayat 1. Hawa,
tentulah Allah berfirman, jangan. Tadi Tuhan bilang boleh toh. Tapi iblis mengatakan apa? Jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini. Bukan, diragu-ragukan Hawa toh. Dibalik nggak Bapak Ibu sekalian sama iblis? Dibalik ya, Tuhan tadi ngomong boleh semuanya. Kecuali satu yang ini. Iblis ngomong, jangan kamu makan buah dari semua. Nah kemudian Hawa menjawab di ayat yang kedua. Enggak begitu. Boleh. Benar jawaban Hawa. Enggak begitu. Boleh. Buah dari pohon di taman ini boleh kok kami makan semuanya. Kecuali tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman. Jangan kau makan ataupun sentuh. Nah kemudian iblis berkata begini lagi Bapak Ibu sekalian. Masa sih begitu? Sekali-kali kamu enggak, kamu enggak akan mati kalau makan buah itu. Enggak. Sekali-kali kamu enggak akan mati kalau tidak taat kepada Tuhan. Oh cuma sekali kok. Kan itu hal kecil tuh. Justru Allah itu tahu kalau kamu makan, matamu itu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Allah enggak mau disaingi, Allah itu tahu begitu. Kemudian ayat 6, dalam hatinya Hawa itu gini, benar juga. Dilihat dari buah itu baik juga kok sepertinya untuk dimakan. Menarik sekali untuk dilihat. Juga katanya kasih pengertian. Lalu Hawa memetik buah itu. Artinya ia tidak mentaati firman Tuhan. Adam yang diberikan buah itu malah tidak menegur istrinya. Ini benar-benar partner in crime ya Bapak Ibu sekalian ya. Adam kan mestinya ngomelin istrinya tuh. Loh kamu ini kok gak taat sama Tuhan. Tapi apa? Adam tidak menegur istrinya, justru Adam ikut menikmati dosa itu. Bapak Ibu, kita melihat bahwa iblis itu cerdik, selalu menggunakan tipu muslihat yang sebetulnya sama tapi selalu ampuh untuk menjatuhkan manusia. Iblis membuat kita meragukan firman Tuhan. Iblis dan dunia ini bisa saja memakai firman Tuhan tapi dengan pengertian yang salah. Seolah-olah Bapak Ibu sekalian kita merasa kita melakukan apa yang benar. Yang kita pikir itu sesuai firman Tuhan tapi kenyataannya itu jauh dari maksud dan kehendak Tuhan. Setelah itu kita jatuh dalam pengertian yang salah dan akhirnya kita juga membuat orang juga terjerumus. Bapak Ibu hati-hati. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, pertama kita harus hidup sesuai firman Tuhan, tapi yang kedua juga harus dengan pengertian yang benar. Bagian yang ketiga atau terakhir Bapak Ibu sekalian. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Di mana hampir semua orang di dunia ini ingin memilikinya. Segala kebesaran duniawi, ketenaran, kepopuleran, harta kekayaan, kekuasaan, nafsu yang dipenuhi. Semuanya itu dikatakan akan diberikan kepada Yesus jikalau Yesus mau sujud menyembah kepada si jahat. Bapak Ibu ini tawarannya sangat menggiurkan sekali. Secara manusia selama hidupnya Tuhan Yesus itu lahir dari keluarga yang sangat miskin. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu biasa. Ketika orang tahu dari mana asalnya dan keluarganya, maka banyak orang mengejek dan merendahkannya. Banyak orang bisa hidup dengan nyaman, tidur dengan nyenyak, tapi Tuhan Yesus berkata anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Belum lagi olokan, hinaan, sengsaraan, dan kematian yang harus dihadapi. Dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu sekalian, iblis itu memperlihatkan semua kerajaan dunia, jabatan, harta, kepuasan nafsu duniawi kepada Yesus. Iblis berkata, semuanya ini akan diberikan kepadanya jikalau engkau sujud menyembah kepadaku, kata iblis. Nah Bapak Ibu, ini tawaran yang sangat sering dilakukan oleh setan dan dunia untuk menjatuhkan anak-anak manusia. Kamu ingin berhasil kan dalam kerjamu? Kamu ingin memiliki posisi yang bagus tuh dalam hidupmu? Kamu ingin dihormati banyak orang kan karena kekayaanmu? Maka satu hal saja yang perlu engkau lakukan. Jual. Buang penyembahanmu, rasa takutmu kepada Tuhan. Saya kadang sedih Bapak Ibu sekalian ketika mengetahui beberapa orang Kristen itu meninggalkan imannya demi kesenangan dunia. Mungkin karena pasangan hidup, mungkin karena masalah ekonomi dan sebagainya. Mereka menukar, menjual, membuang penyembahan mereka kepada Allah yang hidup, Allah yang sejati dengan kesenangan yang sementara di dunia ini.
Mereka menukar apa yang paling berharga, bernilai kekal, dengan apa yang manusia jalani mungkin hanya 70 tahun, 80 tahun, dan harus binasa kekal selama-lamanya. Maka dalam hal ini Tuhan Yesus tegas mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus beribadah dan berbakti. Bapak Ibu, pikirkan dengan baik-baik. Adakah sesuatu yang lebih berharga dari Kristus dan anugerah keselamatannya? Tidak ada. Apapun atau siapapun tidak berharga. Menjadi tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Kristus dan anugerah keselamatan. Bapak Ibu, apakah ada yang memisahkan kita dari penyembahan dan ibadah kita kepada Kristus? Tidak ada. Bapak Ibu, ikutlah Tuhan Yesus dengan setia. Sungguh-sungguh percaya dan bersandar pada firman-Nya. Ketahuilah bahwa si jahat itu terus berkeliling untuk mencari waktu yang tepat, menjatuhkan kita. Hanya dengan tinggal dekat Tuhan, memakai firman-Nya, mengerti firman-Nya dengan benar, dan menyadari bahwa Kristus dan anugerah keselamatannya jauh lebih berharga dari tawaran kesenangan apapun di dunia, maka kita bisa menang. Selain itu pasti kita akan terus kalah. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa.